Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Raihatul Miskiah akan membahas tentang diklat. Jadi poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama berupa pengertian diklat, penunjang keberhasilan diklat, lalu tujuan diklat, selanjutnya manfaat diklat, dan yang terakhir yaitu metode diklat. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari diklat. Jadi, diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi terciptanya tujuan suatu organisasi. Jadi jika pihak yang mengikuti dari kalangan guru, maksudnya pegawai, contohnya kalangan guru, berarti organisasi yang dimaksud adalah sekolah secara umum dan peserta didik secara khusus. Kalau yang mengikuti di kalangan tersebut dosen, jadi berarti organisasi yang dimaksud adalah kampus secara umum dan mahasiswa secara khusus. Selain itu juga diklat bisa diibaratkan sebagai jalan untuk menggali hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan profesionalisme. Jadi pada diklat ini juga kita akan diberitahukan tentang bagaimana sih profesionalisme sebagai seorang guru atau dosen atau pengajar atau pegawai PNS yang lainnya. Seperti yang diketahui, guru dituntut untuk selalu kompeten, kreatif, dan profesional untuk mewujudkan itu semua. Jadi pemerintah pun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berupaya memfasilitasi baik itu guru, dosen, atau PNS yang lainnya dalam mengembangkan profesionalisme kerjanya. Jadi salah satunya yaitu dengan melalui diklat tersebut. Selanjutnya, penunjang keberhasilan diklat. Penunjang keberhasilan diklat dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama yaitu materi. Jadi materi dapat diibaratkan sebagai jalan yang tahu tujuan. Jadi yang inti dari diklat tersebut, materi yang akan dibahas. Jadi topik pembahasannya itu berupa materi itu sendiri dan harus sesuai dengan tema yang dijalankan. Semisal tema untuk profesionalisme, maka yang dibahas juga bagaimana sih seorang guru agar bisa kompeten, kreatif, atau profesional dalam mewujudkan kinerjanya. Penyusunan materi pun juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan. Jadi materinya pun juga harus sesuai dengan tujuan. Jadi apabila tujuannya itu terfokus pada profesionalisme, maka tujuannya juga harus sesuai. Jadi tujuannya semisal untuk mewujudkan kinerja layaknya sebagai seorang guru atau dosen atau PNS yang lainnya sesuai dengan kinerja untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua yaitu metode yang digunakan. Jadi kalau berkaitan dengan metode ini berupa jenis pelatihan yang dijalankan sesuai metode dengan program diklat
akan berpengaruh pada materi yang disampaikan. Jadi metode ini juga berpengaruh pada materi. Jadi apabila materinya tadi berupa profesionalisme, maka metodenya juga harus sesuai materi. Yang ketiga yaitu kemampuan instruktur diklat. Hal yang tak kalah penting adalah instruktur yang ditunjukkan sebagai penanggung jawab materi harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Jadi kemampuan instruktur diklat itu sendiri juga harus bisa dipertanggungjawabkan, bahwa materi yang dibahas itu harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi motivator pada diklat tersebut. Jadi syaratnya juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Kemampuan mumpuni itu kemampuan yang cukup, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu sarana dan prinsip pembelajaran. Sarana dan prinsip pembelajaran ini dipilih harus mendukung pelaksanaan diklat agar berjalan secara efektif dan efisien. Jadi sarana dan prasarana serta prinsip pembelajaran ini juga bertujuan untuk penunjang keberhasilan atau pendukung pelaksanaan diklat agar berjalan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan rencananya secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini adalah tahap akhir untuk menyimpulkan sukses tidaknya pelaksanaan diklat. Jadi yang terakhir ini kita dapat tahu diklat itu sukses atau tidak, sesuai dengan materi, metodenya atau tidak. Itu dapat dilihat pada tahap evaluasi ini. Selanjutnya yaitu ada tujuan diklat. Jadi tujuan diklat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini tujuan diklat yang terkhususkan atau dikhususkan untuk pegawai, semisal PNS, guru, dosen dan sebagainya. Jadi yang pertama tujuan diklat untuk yang dikhususkan untuk para pegawai yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Jadi seorang pegawai itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat menjalankan tugas dalam jabatannya secara profesional, dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil yang sesuai dengan kebutuhan suatu instansi. Yang kedua, mencetak pegawai yang berperan sebagai pembaharu. Jadi dengan adanya pegawai ini diharapkan bisa berperan sebagai pembaharu atau perekat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu memberikan pemantapan dalam sikap. Jadi dengan adanya pegawai ini diharapkan dapat memberikan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan adanya pegawai ini diharapkan bisa lebih mengayomi atau memberdayakan masyarakat. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu menyampaikan visi dan dinamika pola. Jadi yang dimaksud di sini yaitu pola berpikir. Yang dimaksud dalam pola berpikir ini untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi apabila visi misinya itu
sesuai, maka akan dengan mudah tercapai dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Selanjutnya, tujuan secara umum. Yang pertama, meningkatkan kinerja pegawai. Ini sudah sangat jelas sekali. Jadi tujuan diklat itu untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme pegawai. Yang kedua yaitu mengembangkan kepribadian dan wawasan pegawai. Jadi diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kepribadian pegawai, baik itu dalam pengayoman masyarakat, pelayanan ataupun pemberdayaan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap loyal dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Jadi dengan adanya diklat ini juga diharapkan agar para pegawai ini tidak hanya mementingkan diri sendirinya atau tugasnya masing-masing, tapi juga bisa saling bekerja sama agar sama-sama menguntungkan. Lalu meminimalisir kesalahan di dalam suatu perusahaan melalui banyak tenaga profesional dan terlatih. Jadi apabila pegawai ini sudah profesional dan terlatih, secara tidak langsung pun kesalahan sedikit demi sedikit pun akan terminimalisir. Selanjutnya yaitu memenuhi standar sumber daya manusia yang berkompeten di dalam perusahaan. Jadi dengan adanya diklat ini juga dapat menumbuhkan atau meningkatkan kinerja atau standar sumber daya manusia yang berkompeten dalam perusahaan. Lalu manfaat diklat. Manfaat diklat ini yang pertama yaitu pegawai akan semakin mahir dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Jadi dengan adanya diklat ini juga pegawai juga akan lebih memahami atau lebih profesional dalam menjalankan tugasnya karena sudah dibimbing atau sudah diajarkan apa saja tugas-tugasnya. Lalu perusahaan atau instansi bisa memiliki standar pegawai yang unggul, loyal, dan berinteraksi. Jadi kan tadi juga sudah dijelaskan kalau diklat ini juga semakin meningkatkan profesionalisme pegawai, sehingga juga bisa terbentuk standar pegawai yang unggul, loyal, dan berintegrasi. Yang ketiga yaitu keberadaan pegawai yang unggul bisa menjawab tantangan dunia kerja dan semakin kompetitif. Jadi dengan adanya pegawai yang unggul tersebut juga bisa menjawab atau mampu menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Yang keempat, terciptanya lingkungan kerja kondusif karena setiap pegawai sudah memahami kinerjanya dengan baik dan benar. Jadi sedikit demi sedikit kesalahan kinerja pegawai pun akan semakin berkurang. Yang terakhir, kita akan membahas tentang metode diklat. Jadi metode diklat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode on the job training. Lalu yang kedua yaitu metode off the job training. Jadi pada metode yang pertama ini, metode on the job training ini, prinsip yang ditekankan itu lebih terfokus pada
learning by doing. Jadi maksudnya ini pelatihan ini dilakukan atau diklat ini dilakukan dengan cara mempraktekkan secara langsung. Jadi learning by doing. Jadi pembelajarannya berupa praktek secara langsung. Jadi metode ini juga saya rasa cukup menghemat biaya serta pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sebab pada metode ini biasanya menggunakan 4 metode lagi, yaitu yang pertama rotasi pekerjaan. Jadi rotasi pekerjaan ini merupakan metode untuk memindahkan satu tugas perusahaan dari satu pegawai ke pegawai lainnya. Jadi tujuannya ini untuk apa? Jadi tujuannya ini untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan kerja pegawai. Lalu penugasan terencana. Metode ini dilakukan dengan memberikan penugasan pada pegawai untuk mengasah kemampuan dan pengalaman kerjanya. Lalu bimbingan. Pada metode bimbingan ini dilakukan dengan menerjukan langsung atasan pada para pegawainya. Jadi kelebihan metode ini adalah atasan akan tahu bagaimana kualitas para pegawainya secara langsung saat bekerja di lapangan. Jadi langsung ini dari atasannya langsung terjun untuk mengetahui secara langsung bagaimana sih kinerja pegawainya di lapangan. Lalu pelatihan posisi. Pelatihan posisi ini dikhususkan untuk pegawai yang mendapatkan tugas baru karena pindah posisi. Jadi yang biasanya semisal pegawai ini hanya terfokus pada tugas sekretaris misalnya, lalu dia dipindahkan ke bendahara, maka akan ada posisi pelatihan posisi. Jadi pelatihan posisi ke bendahara semisal seperti itu. Dan untuk memahami kinerja di posisi yang baru, pegawai tersebut akan dilakukan diklat. Selanjutnya yang kedua yaitu metode of the job training. Jadi ini berbeda dengan metode yang pertama. Kalau metode yang pertama itu ditekankan atau dilakukan secara praktek langsung. Tapi kalau metode of the job training ini pegawainya hanya bisa fokus ke pelatihan saja, jadi hanya berupa materi tanpa ada praktik. Tapi kekurangan dari metode yang kedua ini yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar karena harus mengakomodasi biaya untuk pegawai. Jadi adapun teknik yang diterapkan untuk metode of the job training ini yang pertama yaitu business games. Jadi pada teknik ini peserta diharuskan memecahkan masalah yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Jadi permasalahannya ini mengacu pada kondisi suatu perusahaan, dan tujuannya adalah untuk melatih peserta dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu permasalahan di dunia kerja. Jadi ini hanya berupa materi yang kemudian dipraktekkan. Jadi tidak bekerja atau tidak langsung ke lapangan, tapi hanya sekedar simulasi. Lalu visible school. Teknik ini dilakukan menggunakan peralatan kerja sebenarnya.
Yang ketiga yaitu case study. Nah, pada teknik studi kasus, peserta dilatih untuk menyelesaikan permasalahan yang didahului dengan menganalisis penyebab masalah tersebut. Jadi teknik ini bisa dilakukan secara berkelompok maupun individu. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalahnya, seorang pegawai atau peserta diklat ini harus menganalisis penyebab masalahnya tersebut. Jadi asal mula terjadinya masalah tersebut itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi diklat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.